Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Agustina dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai fonologi dalam linguistik bahasa Arab. Yang pertama, pengantar sejarah fonologi. A. Pengertian fonologi. Secara etimologi, fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti tatanan atau ilmu. Sehingga secara sederhana, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu bunyi atau tata bunyi. Sedangkan secara terminologi, fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. B. Pembagian fonologi. Fonologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Yang kedua, fonemik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia dengan melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Pembagian fonetik. 1. Fonetik artikulatoris, yaitu cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa itu diklasifikasikan. Fonetik ini banyak berkaitan dengan bidang kajian linguistik. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis, frekuensi, getaran, amplitude, intensitas, timbre. Fonetik akustik banyak berkaitan dengan bidang fisika. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Cabang fonetik ini cenderung dimasukkan ke dalam neurologi, yaitu salah satu cabang ilmu kedokteran. Yang kedua, pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Beberapa alat ucap pada manusia: 1. Paru-paru, 2. Pangkal tenggorokan, 3. Rongga kerongkongan, 4. Langit-langit lunak, 5. Langit-langit keras, 6. Gusi dalam, 7. Gigi denta, 8. Bibir, 9. Lidah. Selanjutnya yaitu klasifikasi konsonan berdasarkan tempat artikulasi. 1. Konsonan bilabial atau syafawi, yaitu bunyi konsonan yang terjadi pada kedua bibir dengan cara bibir bawah merapat ke bibir atas. Yang termasuk konsonan bilabial adalah bunyi huruf ba yang dikeluarkan melalui rongga mulut sehingga dikenal dengan bunyi oral, dan mim yang dikeluarkan melalui rongga hidung yang dikenal dengan istilah bunyi nazal. 2. Konsonan labiodental, asnani syafawi, yaitu bunyi konsonan yang terjadi pada alat artikulasi dengan cara bibir bawah merapat pada gigi atas. Yang termasuk konsonan labiodental adalah fa. 3. Konsonan laminoalveolar, yaitu bunyi konsonan yang terjadi pada alat artikulasi daun lidah dan gusi dengan cara daun lidah menempel pada gusi. Yang termasuk konsonan ini adalah bunyi da dan ta. 4. Konsonan dorsovelar atau tobakiun khalkiun adalah bunyi konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dengan velum langit-langit lunak dengan cara pangkal lidah menekan pada langit-langit lunak. Yang termasuk konsonan dorsovelar adalah bunyi huruf k dan go. 5. Konsonan paringal atau halki, yaitu bunyi konsonan yang terjadi pada dinding paring dan akar lidah. Yang termasuk konsonan paringal adalah bunyi h. Thayyib, inilah sedikit penjelasan mengenai fonologi berdasarkan linguistik Arab. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita semua memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.